Pernahkah kamu bertanya-tanya, siapa sebenarnya penghuni asli benua Amerika sebelum Columbus tiba? Jauh sebelum gudang-gidang pencakar langit menjulang. Sebelum jalan raya membentang dari pantai ke pantai, benua ini adalah rumah bagi ratusan bangsa yang beragam, dengan budaya yang kaya dan sejarah yang mendalam. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu, menelusuri jejak luar biasa penduduk asli Amerika, dari awal mula mereka, hingga perjuangan dan pencapaian mereka di dunia modern. Mari kita mulai dari permulaan. Sekitar 15.000 hingga 20.000 tahun yang lalu, selama zaman es terakhir, permukaan laut jauh lebih rendah dari sekarang. Sebuah jembatan darat yang kita kenal sebagai Beringia menghubungkan Siberia dengan Alaska. Melintasi jembatan inilah, sekelompok pemburu penggambuli pertama kali menginjakan kaki di Amerika. Mereka bukanlah satu gelombang migrasi besar, melainkan serangkaian pergerakan kecil selama ribuan tahun. Para pendatang awal ini, yang dikenal sebagai Paleo-Indian, menyebar dengan cepat ke seluruh benua. Dari Arktik yang beku hingga ujung selatan Amerika Selatan, mereka adalah pemburu yang handal, mengikuti kawanan hewan besar, seperti mamut dan bison purba. Bukti arkeologis seperti mata tombak Clovis yang khas ditemukan di seluruh Amerika Utara menunjukkan betapa luasnya jangkauan mereka. Seiring waktu, iklim mulai menghangat, hewan-hewan besar punah, dan cara hidup pun berubah. Masyarakat mulai beradaptasi dengan lingkungan lokal mereka. Inilah awal dari keragaman budaya yang luar biasa. Di barat daya yang kering, bangsa seperti Anasazi, nenek moyang orang Pueblo modern, membangun kota-kota tebing yang menakjubkan seperti Mesa Verde. Mereka adalah petani ulung yang mengembangkan sistem irigasi canggih untuk menanam jagung, kacang-kacangan, dan labu. Sementara itu, di sepanjang lembah sungai Mississippi, budaya Mississippian berkembang pesat. Mereka membangun kota-kota besar dengan gundukan tanah raksasa yang berfungsi sebagai pusat keagamaan dan politik. Kota terbesar mereka, Cahokia, di dekat St. Louis, modern, pada puncaknya memiliki populasi yang mungkin menyaingi London pada masa itu. Ini adalah pusat peradaban yang kompleks dengan jaringan perdagangan yang luas. Di Great Plains, kehidupan berpusat pada bison. Suku-suku seperti Lakota, Cheyenne, dan Comanche adalah pemburu nomaden yang mengikuti kawanan bison. Setiap bagian dari bison dimanfaatkan. Dari dagingnya untuk makanan, kulitnya untuk pakaian dan tenda, hingga tulangnya untuk peralatan. Kedatangan kuda yang dibawa oleh orang Eropa dan kemudian menyebar, merevolusi kehidupan mereka, menjadikan mereka pemburu dan pejuang yang lebih mobile dan efisien. Di timur laut, suku-suku seperti Iroquois atau Haudenosaunee membentuk sebuah konfederasi politik yang kuat. Aliansi 5 bangsa mereka memiliki konstitusi, lisan yang canggih, dan sistem pemerintahan yang menginspirasi para pendiri Amerika Serikat. Mereka hidup di rumah panjang dan menggabungkan pertanian dengan berburu dan memancing. Keragaman ini sungguh luar biasa. Dari para nelayan di Pasifik Barat Laut yang terkenal dengan tiang totem mereka, hingga suku-suku di Florida yang beradaptasi dengan kehidupan di rawa-rawa. Lalu, pada tahun 1492, dunia mereka berubah selamanya. Kedatangan Christopher Columbus dan para penjelajah Eropa lainnya memulai era yang disebut pertukaran Columbus. Ini bukan hanya pertukaran barang seperti kuda dan gandum dari Eropa ke Amerika, atau tomat dan kentang dari Amerika ke Eropa. Ini juga merupakan pertukaran penyakit yang menghancurkan, penyakit seperti cacar, campak, dan flu yang belum pernah dikenal di Amerika, menyebar seperti api. Diperkirakan hingga 90% populasi pribumi Amerika musnah dalam 1 abad pertama. Setelah kontak, ini adalah salah satu bencana demografis terbesar dalam sejarah manusia. Tragedi ini diperparah oleh konflik dan perampasan tanah. Para pemukim Eropa dengan konsep kepemilikan tanah pribadi yang asing bagi banyak budaya pribumi terus mendorong ke arah barat. Perjanjian demi perjanjian dibuat
dan hampir semuanya dilanggar oleh pemerintah Amerika Serikat. Suku-suku dipaksa pindah dari tanah leluhur mereka ke wilayah reservasi yang seringkali tidak subur dan terpencil. Peristiwa tragis seperti jejak air mata, di mana bangsa Cherokee dipaksa berjalan ratusan mil ke Oklahoma, adalah luka mendalam dalam sejarah. Pemerintah juga mencoba melakukan asimilasi paksa. Anak-anak pribumi diambil dari keluarga mereka dan dikirim ke sekolah asrama. Di sana, mereka dilarang berbicara bahasa asli mereka, menjalankan tradisi mereka, atau bahkan mempertahankan nama mereka. Tujuannya adalah untuk membunuh orang Indian di dalam dirinya dan menyelamatkan manusianya. Kebijakan ini menyebabkan trauma antar generasi yang dampaknya masih terasa hingga hari ini. Namun, di tengah semua kesulitan ini, semangat penduduk asli Amerika tidak pernah padam. Mereka melawan, baik secara fisik di medan perang, seperti dalam pertempuran Little Bighorn, maupun secara hukum di pengadilan. Mereka berjuang untuk mempertahankan budaya, bahasa, dan spiritualitas mereka dari generasi ke generasi. Kisah-kisah, lagu-lagu, dan upacara-upacara terus diwariskan, seringkali secara rahasia, memasuki abad ke-20 dan ke-21. Perjuangan berlanjut, tetapi dengan fokus baru, gerakan hak-hak sipil pribumi Amerika pada tahun 1960-an dan 70-an membawa perhatian nasional pada isu-isu kedaulatan suku, hak atas tanah, dan penentuan nasib sendiri. Aktivis seperti anggota American Indian Movement menduduki tempat-tempat simbolis seperti Alcatraz dan Wounded Knee untuk menuntut keadilan. Hari ini, komunitas pribumi Amerika adalah komunitas yang dinamis dan tangguh. Ada lebih dari 570 suku yang diakui secara federal di Amerika Serikat, masing-masing dengan pemerintahan, budaya, dan sejarahnya sendiri. Mereka adalah dokter, pengacara, seniman, guru, astronot, dan pemimpin bisnis. Mereka menjalankan kasino yang menghasilkan pendapatan untuk program sosial, mendirikan perguruan tinggi suku, dan memimpin upaya pelestarian lingkungan. Kebangkitan budaya sedang terjadi di mana-mana. Program revitalisasi bahasa bekerja keras untuk menyelamatkan bahasa-bahasa yang hampir punah. Para seniman pribumi modern menggabungkan teknik tradisional dengan gaya kontemporer untuk menciptakan karya seni yang kuat. Powwow, pertemuan antar suku yang meriah dengan tarian, nyanyian, dan drum, menjadi cara penting untuk merayakan identitas dan memperkuat komunitas. Tentu saja, tantangan besar masih ada. Komunitas pribumi masih menghadapi tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesehatan yang tidak proporsional. Perjuangan untuk kedaulatan, hak atas air, dan perlindungan situs-situs suci terus berlanjut. Namun, kisah penduduk asli Amerika bukanlah kisah tentang kepunahan, melainkan kisah tentang ketahanan, adaptasi, dan kelangsungan hidup yang luar biasa. Sejarah mereka adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Amerika, dari pengetahuan ekologis mendalam yang dapat membantu kita menghadapi perubahan iklim, hingga model pemerintahan yang menginspirasi demokrasi. Warisan mereka terus memperkaya dunia. Memahami perjalanan mereka bukan hanya tentang melihat ke masa lalu, tetapi juga tentang menghormati kontribusi mereka yang berkelanjutan di masa kini dan masa depan. Terima kasih sudah menyimak perjalanan luar biasa ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dapat belajar tentang sejarah yang kaya dan penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya.